Dalam sebuah hubungan, apalagi hubungan itu udah terjalin lama, pasti ada aja masalah yang ditemuin. Dan salah satu dari mereka harus mengalah atau sama-sama bisa ngalah agar bisa mempertahankan sebuah hubungan ataupun bisa saling damai dengan kondisi yang ada. Hai, buat kalian yang pengen cerita tapi gak punya teman cerita, gue Agil dari Temen Curhat bakalan nemenin malam kalian dengan episode Temen Curhat kali ini. Jadi, ada cerita dari seseorang yang mengirimkan ceritanya ke email official Temen Curhat. Namanya kita samarin jadi Rio. Jadi Rio mengirimkan cerita terkait hubungan percintaan dia dengan ceweknya yang namanya disamarin juga. Kita sebut aja Putri. Mereka pacaran udah cukup lama dan hubungan mereka bisa dibilang udah sangat deket dikarenakan kedua orang tua dari mereka udah pada tahu tentang hubungan mereka ini. Hubungan Rio dan Putri berjalan baik-baik aja sampai ada suatu peristiwa yang membuat Rio nyesel karena peristiwa itu membuat hubungan mereka harus berakhir dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun, karena memang drama permasalahan hubungan mereka berjalan cukup lama dan panjangnya kurang lebih 7 bulanan, dikarenakan Rio masih pengen memperbaiki hubungan, pengen balikan lagi, karena Rio merasa dia sayang banget sama Putri dan kejadian kemarin itu memang kesalahan dari Rio. Dan Rio berjanji pengen ngerubah itu semua. Tapi nasi udah jadi bubur, harapan Rio untuk bisa memperbaiki hubungannya kini harus direlakan dan diikhlaskan. Ya untuk kebaikan bersama dikarenakan memang Putri udah gak mau ngelanjutin hubungan mereka. Jadi cerita ini bermula dari Rio. Rio merupakan mahasiswa dan kebetulan Rio ini cukup aktif di organisasi kampus dan dia juga punya jabatan di organisasinya yang membuat Rio sibuk banget dan agak sulit buat bagi waktu. Suatu hari Rio dan Putri berantem dengan permasalahan yang biasanya mungkin bisa diperbaiki antara satu sama lain. Yaitu perkara waktu. Karena Rio cukup sibuk yang membuat mereka jadi jarang ketemu. Akan tetapi, pada saat itu kondisinya cukup berbeda. Pada saat itu, Rio lagi cukup stres dan pusing dengan organisasinya, yang bikin dia kesorot emosi dan akhirnya tanpa sadar mengeluarkan kalimat yang seharusnya tidak Rio keluarkan pada saat itu. Setelah dari pertengkaran itu, Rio mulai sadar dan nyesel karena dia harus mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari mulutnya untuk Putri. Rio coba minta maaf dan pengen ngomong baik-baik kalau pengen balikan lagi. Rio sampai minta saran ke teman-temannya terkait permasalahan hubungannya dengan Putri. Tapi Putri memang udah gak mau untuk ngelanjutin hubungan mereka dan memilih udahan aja sama Rio. Hari demi hari, waktu demi waktu, Rio gak pernah berhenti buat berusaha, berjuang buat ngomong, pengen hubungan mereka dilanjutin, dan memulai dari awal lagi. Akan tetapi, Putri tetap aja pada pendiriannya, yaitu emang udah gak mau lagi. Putri pengen berteman aja gitu. Tapi Rio gak mau. Pokoknya dia tetap pengen balikan lagi.
memulai semuanya dari awal sampai akhirnya Rio benar-benar stres, berasa di titik terendah dalam perjalanan hubungan dia, sempat pengen bunuh diri karena udah down banget. Untung aja teman-teman Rio selalu semangatin dia dan ngingetin hal-hal kayak gitu gak bakal bisa nyelesain sebuah masalah. Berbulan-bulan Rio bertahan untuk buat komunikasi dengan Putri, tetap dengan harapan yang sama, tapi memang jawabannya tetap sama. Sampai-sampai si Putri udah capek dengerin Rio dan memilih untuk ngeblok akun sosial media Rio di WA, di Instagram. Usaha Rio gak sampai gitu aja. Karena udah tahu kalau Putri ngeblok dia di sosmed Instagram dan WA, Rio mencari cara lain dengan ngechat melalui Telegram. Namun usaha Rio tetap aja gak mendapatkan hasil. Sampai pada titik di mana Rio merasa kalau, oh, ya memang udahan aja. Usahaku udah cukup. Mungkin dia bukan seseorang yang tepat. Tapi di sisi lain, Rio juga nyesel karena omongan yang kemarin pada saat mereka berantem. Dan pada akhirnya antara Rio dan Putri memilih untuk berdamai dan memilih jalan mereka masing-masing. Dari cerita Rio ini, kita tahu kalau cinta itu gak harus saling memiliki, tapi dengan mengikhlaskan demi untuk kebaikan bersama. Kita bisa tahu kalau memang bukan jodoh, sekuat apapun kita berjuang, pasti tetap gak bisa. Tapi kalau memang jodoh, pasti ada aja jalan yang diberikan sama Tuhan untuk mendekatkan kita kepada pasangan kita. Mungkin dengan mematahkan hati kita, Tuhan memberi jalan kita agar kita bisa lebih kuat menjalani sebuah hubungan ke depannya nantinya. Terima kasih buat Rio yang udah mau cerita ke teman curhat. Semoga dengan cerita dari Rio, kita bisa lebih punya banyak pengalaman terkait bagaimana dalam menjalani dan mempertahankan sebuah hubungan. Buat teman-teman semua yang pengen cerita tapi gak punya teman cerita, kalian bisa ngirim cerita kalian melalui email teman curhat yang ada di deskripsi atau bio kami. Terima kasih.